pertama-tama bersekolah di Belgia. Saya berasal dari Indonesia, suami saya berasal dari Belgia, tapi kita berkenalan di Cina. Jadi dating site itu recommended. Gue S2 di Indonesia, nggak laku gitu maksudnya. Dosen loh ini dulu. Sukanya tinggal di Belgia, kesempatan ya. Halo puan-puan semua seantero Nusantara dan sedunia. Perkenalkan, selamat datang di episode pertama podcast Puan Rantau. Podcast ini dibuat oleh 5 perempuan Indonesia yang tinggal, berkeluarga, dan bekerja di Belgia. Kita akan bercerita di podcast ini tentang kehidupan, ya, tentang cinta, tentang hal-hal sensitif perempuan tentu saja, tentang kehidupan berkeluarga, dan juga tantangan sebagai imigran ya. Kita ini imigran, kalau orang bule ke Indonesia disebutnya expat, nggak tahu kenapa, dan kita disebutnya imigran di sini ya. Benar kan ya? Benar. Nah, di episode perdana ini kami akan tentu saja memperkenalkan diri dulu. Jadi kita saling kenal dan akan berbagi cerita alasan kenapa kami memulai podcast ini dan apa artinya menjadi perempuan Indonesia di Belgia. Ya? Oke. Sekarang kita mulai aja. Kita kenalan. Aku nggak tahu siapa yang mulai duluan. Boleh tapi dari sana mungkin. Ya, mulai dari sana. Oke. Yang sedang hamil besar. Ya. Anak kedua. Boleh. Anak kedua, ya. Boleh silakan ceritakan nama, asal kota di Indonesia, dan mungkin langsung pekerjaan di Belgia kalau kerja ya. Atau mungkin jadi nyonya besar, puan di Belgia bisa juga. Bisa. Amin juga deh. Ya, perkenalkan semuanya teman-teman. Sorry. Nama aku Ana, aku tinggal di Jakarta, sebelumnya di Indonesia. Keluarga Batak, asli Batak, cuman memang lahir dan besar di Jakarta. Di Belgia kerja sebagai coordinator scheduling di perusahaan bioteknologi. Ya, di sini aku punya sudah berkeluarga, punya anak satu yang berumur 5 tahun dan satunya lagi hamil. Semua dari lagi hamil. Kapan? Akhir September lahirannya, gitu. Ya, jadi sekarang lagi sibuk cuti juga. Mungkin nanti lain kali kita bisa ngebahas tentang hal itu juga. Ya, itu aja sih sebenarnya highlightsnya. Makasih Ana. Sekarang giliran aku. Ya, kalau anak bunda silakan. Nama aku Mala. Aku di Belgia udah dari tahun 2011. Jadi 2011 itu jadi au pair dulu, baru habis itu ketemu sama pasangan aku. Lama ya, nikah. Terus kerjaan aku sekarang jadi juru rawat di bukan rumah sakit sih. Bilangnya apa ya istilahnya ya? Di sini Rust House. Ya, untuk orang-orang tua. Kita bilangnya apa sih? Panti jompo. Panti jompo. Aku udah kerja di situ dari 2015 dan sampai sekarang. Jadi masih menikmati menjadi juru rawat dan punya anak satu umur 8 tahun. Dan itu aja kesibukan aku sama jalan-jalan. Traveler. Lanjut. Halo, nama aku Fanny. Tapi kalau di sini dipanggilnya karena nama depan ya, Elizabeth Stefani. Tapi kalau di Indonesia aku dipanggil Fanny. Aku di sini kapan sih? Tahun 2020. Kesibukan aku sih kerja di supermarket Belanda di Jumbo. Terus itu aja sih. Karena aku juga baru di Belgia baru 5 tahun, jadi tidak selama sesuhu Ibu Mala. Jadi untuk sekarang yang diceritain itu. Halo teman-teman, kenalin nama aku Arifa. Aku di Belgia kira-kira udah hampir 10 tahun. Aku kerja di Samsonite sebagai data inputters. Aku memiliki anak yang sudah berusia 7 tahun. Udah. Oke. Sekarang moderatornya boleh juga ya memperkenalkan diri. Halo, aku Efrata.
kayaknya aku yang paling lama di Belgia. Sponsor. Jadi sudah di Belgia dari kayaknya akhir Desember 2009. Pertama-tama bersekolah di Belgia, terus berjodoh orang Belgia juga, menikah. Pekerjaan aku sebagai Human Resource Specialist, Data Analyst. Dan ya asal kota aku aslinya orang Batak secara ethnicity, tapi besarnya di Riau, dan 5 tahun sebelum pindah ke Belgia kuliah di Jakarta di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ya. Oke, lanjut nih, coba kita supaya puan-puan di Nusantara lebih mengenal kita, coba kita bisa bagikan satu fakta unik atau lucu tentang diri masing-masing. Dari sana, tolong. Dari moderatornya bisa. Dari moderatornya dulu bisa nggak sebelah kanan gitu? Ya, nanti kepanjangan kan aku baru memperkenalkan. Oh iya. Apa sih? Fakta unik contohnya nggak ada. Fakta unik nggak ada. Fakta uniknya mungkin saya berasal dari Indonesia, suami saya berasal dari Belgia, tapi kita berkenalan di Cina. Mungkin itu sesuatu yang unik kali ya. Oke banget. Lanjut. Kok langsung gue? Iya kan gini. Siapa aja boleh yang Atau udah dulu deh. terpikirkan boleh. Yang terpikirkan. Biar gue mikir dulu. Fakta unik dari aku sendiri. Kayaknya ketemu suami kali ya, soalnya pas aku lagi jadi au pair, terus nggak nyangka ketemu suami lewat dating site. Jadi dating site itu recommended, oke? Oh gitu. Terbukti dan terpercaya. Yo, Ini kayaknya buat diskusi lain, tapi bener juga. Sekarang kan kita udah nggak ngobrol lagi ya di bus, di kafe. Memang buat ketemu dating pasangan itu dating site itu kita harus terbuka ya. Iya. mengenal seperti Iya, itu saat benar. ini. Ya. oke, siapa nih? Fani? Fakta atau gue? Boleh. Fakta unik gue itu, jadi gue bilang tadi gue punya anak satu umur 5 tahun, namanya dia itu, gue kan dari Batak, biasanya itu kan patriarki, nama anak itu selalu, nama family-nya itu selalu dari bapak. Nah karena gue nggak mau menghilangkan darah Batak gue itu ke anak, jadi nama tengahnya dia gue bikin nama marganya gue. Jadi dia gue kasih Simbolon sebagai nama tengah. Awal-awal sih pas ngasih itu ada beberapa orang keluarga yang emang boleh kan itu kan dari cowok bukan dari cewek, harusnya segala macem. Tapi ya gue bilang lagi itu nama tengah bukan nama family. Jadi gue kasih itu supaya dia tahu aja, kan dia tinggal di sini. Dia tahu juga kalau dia itu dari Indonesia dan sukunya mamanya Batak. Gitu. Gue, apa ya, fakta unik. Fakta uniknya tentang kita sendiri atau yang kita temukan di sini? Boleh bebas sih ya. Bisa juga fakta lucu, bisa. Fakta unik yang dari aku pribadi sih, pas aku tinggal di Belgia, karena aku wilayahnya West Flanders ya. Terus aku melihat ternyata West Flanders itu sedikit mirip orang-orangnya dengan orang Indonesia juga gitu loh. Kayak suka ngegosip gitu loh. Maksudnya gue yang kaget sendiri gitu loh. Maksudnya di kerjaan, kok lu tahu tentang si ini gitu loh. Maksudnya gitu ya. Iya. Ternyata lo kok mungkin karena, gue nggak bilang West Flanders tuh begitu, enggak gitu. Cuman maksudnya mungkin orang-orangnya juga ya ternyata nggak jauh beda ya. Walaupun tetap aja sih sebenarnya jadi kayak ngerasa, dan orang-orang West London tuh juga karena aku orang Batak keras-keras gitu loh, sama kerasnya gitu loh. Ternyata maksudnya jadi kayak ngerasa ya ini kayak rumah gue gitu loh. Jadi kayak orangnya yang sama, ngomongnya juga keras gitu. Itu sih fakta unik yang gue temukan di selama tinggal di Belgia. Cocok ya sama Iya. Bjorn ya. Cocok sama Dion juga. Berarti sebagai informasi kita berlima itu tinggal di wilayah yang berbeda. Benar. Iya, tidak berdekatan juga. Jadi masing-masing memiliki khasnya dari kotanya masing-masing. Benar. Meskipun Belgia negara yang kecil, tapi Belgia kayak termasuk kompleks ya. Meskipun Iya. kota aja itu bisa beda banget.
sama kota yang lainnya. Iya, itu benar. Nah, untuk sekedar menjelaskan aja seperti kata Arifa tadi ya, bayangkan Belgia itu kayak Indonesia tapi dibagi menjadi 3 negara bagian. Ada yang berbahasa Prancis, Brussels, dan berbahasa Belanda. Yang berbahasa Belanda ini Flanders. Flanders ini dibagi-bagi lagi, ada yang utara Flanders, ada yang Antwerp, dan barat Flanders, West Flanders. Jadi maksudnya Fanny tadi itu West Flanders itu sebuah bagian dari bagian negara bagian gitu, Flanders Barat. Jadi cuman supaya teman-teman di Nusantara, puan-puan di Nusantara tahu gitu ya. Iya. Aku harus cerita dulu ya tentang fakta unik. unik. Aku bingung juga sih sebenarnya bertanya tapi nggak tahu jawabannya. Jadi aku kayaknya ngikutin fakta uniknya Arifa aja. Aku orang Indonesia, suamiku orang Belgia. Kita ketemunya di Ho Chi Minh City, Vietnam. Internasional ya. International relationship ini namanya. Mungkin di episode-episode berikutnya kita akan menceritakan banyak hal tentang Belgia, juga tentang hal-hal negatif. Tapi sekarang kita mulai yang positif-positif dulu. Nih, sekarang teman-teman ya, puan-puan, apa hal favorit kalian tentang tinggal di Belgia? Oke. Favorit? Iya. Aku frites sih. Frites itu apa? Frites itu kentang goreng. Cuman kentang gorengnya beda sama yang di Indonesia. Kayak McD bukan, nggak kayak McDonald gitu kentang gorengnya, tapi kayak apa ya, kayak beda aja gitu. Kayak ada rasa lemaknya, tapi jadi kayak kriuk, tapi kayak renyah di dalam, kayak lembut. Masih ada dagingnya gitu kayak ya? ada dagingnya gitu. Gue sih ya makanan khas Belgia ya, si frites tadi, kentang goreng. Oke. Siapa? Kalau Favorit. aku kayaknya musim deh. Musim. Senang musim ya. Iya, karena dulu cita-cita aku waktu masih kecil SD itu suka ngelihat, kalau kan aku SD-nya jauh ya di daerah Senen, rumah aku di daerah Ragunan. Jadi naik bis itu suka ngelihat pohon-pohon yang sebenarnya kering kerontang alias lagi meranggas. Cuman di Jakarta. ya pokoknya musim panas, lagi musim panasnya itu pohon meranggas, nggak ada daunnya. Terus aku kayak seru juga kali ya kalau bisa ke daerah yang ada winternya dan lain-lain. Terus kesampaian deh di sini, karena aku ngerasa dulu di Jakarta tuh kepanasan terus. Jadi kalau kepanasan kulit aku gatel-gatel. Terus ini juga gatel-gatel, merah-merah, disangka orang kayak dicipok, padahal Tuh kan kita jadi saling mengenal ya. Aku juga nggak tahu lebih panas. tergantung suhunya ya. Kalau perbedaan suhunya kayaknya mencolok banget. Jakarta tuh kan aneh panasnya. Jadi aduh itu panas. di sini juga panas, cuman nggak, makanya beda. Beda. Karena Panasnya. nggak ini lembab kali ya. Iya, Belum kelembabannya di- beda. Iya, bisa lebih jadi. rendah ya Pokoknya di dulu sini. tuh aku menderita karena itu. Jadi emang pingin tinggal di negara yang 4 musim. Oke. Terus berapa orang yang nanya? Lu baru dicipok ya gitu. Aku udah nggak tahu lagi deh. Pokoknya itu paling nggak enakin banget. Jadi untung rambut aku panjang kayaknya dulu deh. Jadi tutupin aja. Padahal sih emang bukan karena digituin itu. Gitu. Makin gerah ya ditutupin. Itu harusnya jadi fakta unik ya. Bener juga. Yaudahlah ya. Ya wes, lanjut. Oke. Kalau gue itu sukanya tinggal di Belgia, kesempatan ya. Menurut gue sebagai imigran itu, tapi mereka itu terbuka gitu ya, walaupun ada kadang kerasisan segala macem. Tapi ya kalau memang lu benar sebagai pekerja, lu bisa naik menurut gue gitu. Sedangkan di negara asal, contohnya Indonesia, kayaknya kan harus berpenampilan menarik duluan gitu loh. Jadi Nggak lulus sensor dong saya. Mungkin karena standar Standaritasnya. kecantikannya itu memang karena ya maksudnya Maria Bule kan emang udah cantik juga, jadi mereka nggak usah harus dandan juga udah cantik. Kalau di Indonesia kita harus berpenampilan selayaknya standar kecantikan. Tapi aku rasa nggak begitu deh. Soalnya yang dianggap secara standar jelek pun kalau memang bisa melakukan pekerjaan yang diharapkan oleh
pekerjaan tersebut, role tersebut tetap mendapatkan kesempatan yang sama ya menurut aku ya. Nggak ada batasan usia juga ya. Nggak ada. Benar-benar itu yang paling penting kayaknya di Iya. sini deh. Iya. Terus apa lagi Nah? Udah itu aja dulu. Aku berarti. Ya. Kamu iya? belum ya? Belum. Ya udah Kamu silakan. dulu. Aku boleh aku dulu ya. Aku Iya. ya. Biar nggak moderatornya terus yang terakhir kan. Aku setuju sama Ana, tapi karena Ana sudah menyebutkan hal tersebut sebagai favorit, kalau aku sih lebih ke karena aku suka banget jalan-jalan itu, kayak ngerasa kalau di Indonesia kan terbang kayak 4 jam itu kita masih di Indonesia ya. Terbang 6 jam juga masih di Indonesia. Di sini kayaknya nyetir 1,5 jam aku udah nyampe Belanda. Itu kayaknya seru banget menceritakan sama keluarga. Aku lagi di Belanda, minggu depan aku lagi di Jerman gitu kan. Terus aku di Paris, naik ke kereta 1,5 jam, aku di London, terus terbang 2 jam sudah di Italia gitu. Jadi kayaknya kita main-main ke luar negeri terus, padahal semuanya itu di satu daratan gitu ya. Nah, feeling of bisa jalan-jalan terus itu hal favorit aku. Tinggal apalagi di Belgia itu benar-benar di tengah-tengah ya. Benar-benar. Ya. Kalau buat aku kayaknya ketenangan di hari Minggunya sih. Karena di Belgia itu setiap hari Minggu semuanya tutup. Supermarket tutup, bahkan untuk motong rumput pun tidak diperbolehkan ya sebenarnya, karena mengganggu tetangga dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu sih yang aku suka, karena kalau aku pulang ke Indonesia terakhir kali atau sebelumnya itu aku ngerasa kayak aduh ini overwhelmed gitu loh. Jadi kayak terlalu overwhelmed, jadinya kebawahnya tuh capek, lelah gitu. Dan yang aku suka dari Belgia itu mereka menetapkan hari Minggu itu sebagai family day, yang bener-bener ya udah di rumah sama keluarga, nggak bikin gaduh, nggak bikin berisik. Itu sih Iya. yang paling disukain dari Belgia buat aku. Ya, jadi udah denger ya, 5 perempuan, 5 hal favorit. Memang kita beda-beda ya pemikiran dan gimana kita menangkap tinggal di Belgia ini, alasannya pun berbeda-beda, yang kita nikmatin pun berbeda-beda ya. Sekarang lanjut, kenapa sih kita memulai podcast ini ya? Coba kita, kalau ada yang mau cerita, aku langsung tanyakan 3 sekaligus, boleh menjawab 1 dari 3 tersebut ya, biar kita nggak kepanjangan juga podcastnya. Apa yang mendorong kalian mendorong gue juga sih untuk membuat podcast ini? Apa harapan kita terhadap podcast ini, dan siapa ya yang kita bayangkan menjadi pendengar podcast kita ini? Boleh 3-tiganya komen, jawab, boleh salah satunya juga boleh ya. Siapa yang belum jawab duluan tadi? Fani. Ya, silakan Fani. Kenapa? Ya mungkin karena kayak ada keterbelakangan, kayak ingin menceritakan bahwa pengalaman apa yang terjadi gitu, kita sebagai perempuan Indonesia yang bisa tinggal di Belgia gitu ya, menceritakan sharing suka dukanya gitu loh. Jadi kayak orang yang mungkin ada pemikiran mau pindah atau mau tinggal kayak, atau mau yang kayak kabur aja dulu gitu juga ya, mungkin sedikit banyak paham bagaimana gitu loh bisa tinggal di Belgia, atau suka dukanya apa gitu, kita semua gitu sharing bareng-bareng menceritakan gitu ya, maksudnya. Van, aku paham yang lo maksudin tadi. Kayaknya bukan keterbelakangan deh, tapi Latar belakang. Jadi kita nih Bahasa Indonesia udah sehari-hari kita ngomong pakai bahasa Belanda. Ya, nah itu Iya. juga gitu loh, maksudnya kayak tadi Ana ngomongin kayak ada kesempatan, maksudnya kesempatan segampang itu kah kesempatan untuk bisa bekerja gitu loh, berkarir kan, maksudnya kita juga suka dukanya pasti ada Banyak, kan, kayak ya. banyak, ada yang kayak misalnya harus mendalami bahasa Belanda dulu apa segala macam, untuk ikut integrasi gitu. Jadi kayak sharing pengalaman aja dulu kalau misalnya dari aku pribadi gitu. Nah, karena itu aku sarankan buat kalian ikutin terus Puan Rantau Podcast, karena kita akan berbagi banyak hal ya. Benar. Juga yang kan bilang suka duka dan lain sebagainya. Iya. Intermezzo. Yuk. Dan buat pendengarnya kayaknya lebih ke
ke remaja, tapi yang nggak remaja juga kali ya, orang yang mungkin 20 tahun ke atas. iya, mungkin iya ya, kayak umur 17-an kayaknya terlalu cepet kali ya buat Mungkin orang yang sudah dikategori perempuan yang sudah dewasa. dikategorikan sebagai perempuan, Perempuan, ya. iya. Puan gitu ya. Iya, puan, iya. Puan. Iya. Ya kan perempuan-perempuan kategorinya. Women lah ya, Iya, bukan women. girl gitu ya. Apalagi Iya. yang kayak perempuan yang mungkin kayak senangnya kayak orang luar gitu, kayak ya Senangnya bule gitu. gimana ya? Nggak usah difilter guys. Kayak senang bule gitu kan banyak kayak cewek-cewek Indo yang pengen nih Pengen nikah nih, sama bule. iya. gitu. Nanti kita berbagi juga. Nah, itu. Iya, benar. Ya itu sih. Iya. Targetnya. Ya, sama kalau buat aku pribadi, kayaknya buat kumpul-kumpul juga ya nggak sih? Nah, iya benar. Itu yang paling penting sebenarnya. Biar ada tujuannya juga. Well, tujuannya pengennya kita sharing ya, maksudnya ketemu teman, ngobrol. Tapi selain itu juga langsung, oh ya kenapa nggak bikin podcast aja biar kita Berfaedah. Faedah kumpulnya. bermanfaat. Iya. Gitu. Itu Bener. sih. Kalau buat gue sih, karena kita sering kumpul-kumpul juga, maksudnya terus juga sering sharing tentang hal-hal di Belgia ataupun tentang isu-isu yang ada di Indonesia, kita tuh sering ngobrol-ngobrolin. Dan kadang tuh kita mikir kayak, oh iya ya, sebenarnya tuh omongan kita tuh banyak banget dagingnya gitu loh, yang bisa di-share sama teman-teman semua yang di Indonesia sebagai pemasukan opini orang Insight, maksudnya ya. insight yang orang pernah tinggal di luar negeri gitu. Jadi kayaknya kalau kita bisa ngebantu puan-puan yang ada di Nusantara, kenapa enggak gitu. Dan toh kita suka loh untuk sharing-sharing hal kayak gini juga gitu. Jadi sih kalau buat gue sih kayak begitu. Iya. Kalau aku sih nggak perlu menambahkan ya, cuman bilang seperti Ana bilang kita mau sharing karena niatnya mau sharing. Jadi buat puan-puan Nusantara yang mendengarkan podcast kita, silahkan komen buat kalau punya ide-ide apa sih yang tema-tema apa aja yang kalian pengen tahu, Iya. ada pertanyaan atau apa, silahkan tulis di komen, nanti kita bicarakan bersama-sama buat kita diskusiin di episode-episode yang akan datang ya. Ya, benar. Sekarang nih, berikutnya menjadi perempuan Indonesia di Belgia. Puan-puan, apa sih tantangan terbesar sebagai perempuan Indonesia di Belgia? Oke, aku mau mulai. Langsung banyak tantangan ya. Ini banyak banget sebenarnya. Mungkin tantangannya karena salah satunya yang mengefekkan secara psikologi juga itu fisik kali ya, karena orang Indonesia ya kita itu nggak jauh beda penampilan atau fisiknya seperti orang Maroko atau orang Turki. Di sini aku tidak berbicara rasisme ya, cuman maksudnya ada golongan-golongan atau nationality di Belgia yang memiliki image yang kurang baik, yang dimana itu mendekati dengan fisik kita. Jadi sebelum mereka mengetahui atau bahkan bertanya dari mana kita berasal, itu mereka sudah menjudge dan sudah menilai kita sama seperti nationality yang memang dinilai kurang baik mungkin gitu kali ya. Dan di situ ada rasismenya, ada ketidakadilan secara perilaku mungkin saat kita ke bank atau saat kita ke sekolah dan lain-lainnya. Mungkin di situ kali ya kalau yang aku rasain yang paling banyak, bahkan sampai sekarang meskipun aku bisa istilahnya yang nggak bagus banget bahasa Belanda, cuman ya bisa dibilang lumayan lancar untuk berkomunikasi secara, maksudnya berkomunikasi sehari-hari ya, memakai bahasa Belanda, tapi tetap rasisme itu yang dilihat dari luar ya, dari fisik itu masih terasa sampai sekarang. Dan itu yang mungkin sedikit disayangkan sih ya. Tapi mau gue tambahin, lo bilang orang Turki, orang emang mukanya Ya enggak sih maksudnya mungkin lo kali aja iya kali cuma Kalau maksudnya gue ya mah Batak banget. paling jauh dipikirnya orang Thailand atau orang Filipina. Iya. Mungkin dulu mereka tidak berpikir seperti itu kali ya ke beberapa nationality, tapi semakin kesini ya semakin jadi kesana gitu. Jadinya ya mengganggu
nationality lainnya aja itu mengefek, bukan mengganggu sih, mungkin bisa mengefek gitu dari orang-orang lokal yang bener-bener mereka bisa dibilang close minded, itu bener-bener pikirannya ya sudah sulit untuk menerima kita kali ya mungkin. Jadi lu pernah ngerasa didiskriminasi gitu Banyak. sebenarnya? Kayak kalau pernah sih dari hari pertama sampai hari ini enggak ya, karena hari ini di rumah. Maksudnya setiap harinya itu pasti ada hal yang terkecil dan hal yang tersepele, bahkan di tempat kerja, di pertemanan, di lingkungan keluarga dari suami, itu pun ada gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dihilangkan juga. Gitu. Mungkin tema diskriminasinya di episode berikutnya, mungkin yang lainnya bisa berbagi tentang tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar buat gue sih lebih kayak ke kadang kita mau ramah gitu sama orang, dikirainnya kita tuh perempuan murahan ya maksudnya. Maksudnya lebih kayak perempuan. Tapi emang lu punya pengalaman? Pernah. Jadi pernah kayak pengen ramah aja gitu. Emang sih itu cowok bule lain. Cuma pengen ramah aja, pengen ngobrol-ngobrol. Saya pengen ngobrol aja. Lainnya gue orang Thailand. Jadi dia ngomong gini, you can always come to my house ya. Gue kayak enggak, gue enggak ada maksud apa gitu. Jadi sebel. Jadi semenjak itu pun jadinya gue agak ngejaga jarak sama orang-orang bule yang gak gue kenal. Udahlah, nggak perlu. Gue pengen ramah aja sama mereka karena takut sangkainnya nggak ada fisik gue ini. Jadi kita tuh terlihat, kalau buat gue pribadi terlihat Thailand atau Filipina. Dan yang kayak gini-gini, ya itu gue pernah kayak gitu sih. Atau enggak kalau di tempat kerjaan baru, terus dia nanya-nanya tentang pasangan kita. Terus seakan-akan tuh kayaknya suami gue itu yang udah tua banget gitu. Yang membeli kita. Tapi kalau gue sugar daddy, Papa gula. Tapi kalau gue pribadi, pas gue tahu, misalnya kayak ngerasa kayaknya mereka ngerasa gue tuh punya suami tua, nggak bakal gue tunjukin fotonya. Jadi biarin aja gitu. Oh, semakin lu begitu, semakin gue tunjukin kalau gue tuh punya sugar daddy gitu. Enggak. Gitu sih. Padahal seru juga ya punya sugar daddy, nggak harus kerja ya. Bener banget. Ayo silakan curhat. Tantangan sebagai perempuan di Belgia. Kalau ini kan tentang kerjaan nih, aku kayaknya pengen curhat tentang cerita tentang ya komunikasi sama pasangannya yang orang Belgia ini gitu. Menurut aku itu lumayan susah juga ya sebenarnya. Challenging. Kan udah beda culture, beda bahasa, terus gimana ini nempatinya, dan kebanyakan memang laki-laki kan kebanyakan bolot ya, bukan bolot, cuman lama, maksudnya Suaminya aja kali ya. ya oke. Suami aku kebetulan agak-agak juga gitu. Kurang inisiatif apa gimana, cuman semakin lama semakin berubah sih. Itu aja sih. Kayak lebih apa ya namanya ya, komunikasi gitu terus antara pasangan. Kalau menurut aku lebih menantang juga, dan juga pada umumnya pasangan suami istri pasti ada challenging-nya masing-masing. Tapi untuk pasangan yang beda culture itu lebih pusing kepala dan lebih kayak yaudah sabar deh, gimana caranya ya untuk pasangan kita lebih terbuka lagi, itu cara berpikirnya. Jadi emang diriku sendiri emang harus lebih banyak belajar juga dan bersabar. Jadi wanita ya, jadi puan memang harus sabar. Apalagi cowok sama maksudnya laki-laki perempuan juga beda ya. Iya, beda. Isi kepalanya aja udah beda gitu. Apalagi Jadi budayanya lagi. budayanya udah jadi kita harus paham juga cara berpikir mereka tuh gimana gitu. Terus udah ya? Udah. Fanny udah tadi ya? Belum sih gue. Ya, Tantangan silakan. terbesar apa ya? Komunikasi sih sebenarnya. Karena di sini tuh Kamu Sama mau dong. bahas pasangan lagi. Soalnya ini pertanyaannya adalah apakah tantangan terbesar sebagai perempuan Indonesia di enggak, Belgia? gue enggak pasangan sih, maksudnya komunikasi, maksudnya awal-awal. Jadi tantangan terbesar awal-awal gue kesini tuh ya berkomunikasi dengan orang gitu loh. Jadi istilahnya tuh apalagi kita pada saat mau dapat pekerjaan gitu ya, kalau lu nggak bisa, jadi istilahnya ya gue misalnya udah dapat S2, maksudnya gue S2 di Indonesia nggak laku gitu, maksudnya Dosen lo ini dulu. maksudnya kayak
apa yang gue kerjain dulu, maksudnya gue dosen di Indo ataupun gue dapat master di Indo, jadi kayak nggak laku gitu selama lu nggak bisa bahasa Belanda, terus maksudnya terus nggak bisa rekening diploma, apa sih, recognize diploma kita, jadi kayak Nggak disetarakan. nggak disetarakan, jadi kayak apa ya, jadi kayak sulit aja, apalagi kayak berkomunikasi dengan warlock kalau kita nggak bisa warga lokal. Nggak bisa komunikasi sama warga lokal, apalagi mau nyari teman lokal di sini kayaknya susah juga. Sebenarnya gitu. banyak temen lokal, Banyak. cuman yang Yang sefrekuensi yang gitu. sefrekuensi Susah nggak banyak. nggak banyak gitu. Itu sih sebenarnya ya bahasa ya. Bahasa komunikasi. gue itu Bahasa sih. komunikasi benar. Oke. Aku ya, kalau aku sih tantangan terbesar mungkin tidak sebagai perempuan Indonesia tapi lebih ke sebagai orang Indonesia di Belgia itu. Jadi aku baru lulus kuliah, pulang habis kuliah. Kalau if I look back to the past, aku sampai di sini. Kasarnya di Indonesia itu sangat aktif berorganisasi, ketemu teman-teman. Terus tiba-tiba di sini aku belajar bahasa Belanda langsung. Setiap hari itu lebih ke loneliness ya, kesepian gitu, kesepian kayak nggak, kayaknya the only person that I had at the time is my husband ya. Jadi kayak ngerasa feeling, walaupun ada tetap ketemu temannya dia, ketemu mertua dan lain sebagainya, tapi but it's different ya. Beda. Ya, sekarang aku pikir I'm whole again dengan teman-temanku, enak puan-puan di sini gitu. Jadi ya that's tantangan terbesar dulu ya. Iya. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ada tantangan terbesar, ada hal yang membuat kita tentu saja bangga ya. Aku langsung rapel nih pertanyaannya. Bagaimana kalian menjaga identitas budaya kita, budaya kalian dan sebagai kamu orang Indonesia. sebagai orang Indonesia, dan apa hal yang membuat kalian bangga sebagai perempuan Indonesia? Oke. Siapa duluan? Kok susah kayaknya? Susah kayaknya ya. Udah aku dulu. Aku dulu. Bahasa Indonesia. Kalau buat aku, yang aku bangga sebagai orang Indonesia itu bisa mewariskan bahasa kepada anakku yang dimana dia terlahir di sini, yang bisa dibilang mother language-nya ya sebenarnya bahasa Belanda, bersekolah di sini, berkomunikasi pastinya dengan bahasa Belanda, tapi aku mencoba berusaha memaksimalkan menurunkan bahasa Indonesia ke dia dengan berkomunikasi sebanyak mungkin dengan bahasa Indonesia, terus sebisa mungkin setahun sekali pulang ke Indonesia buat ya memperlihatkan budaya kita dengan cara mungkin aku masak makanan Indonesia, merayakan hari-hari raya di Indonesia di rumah. Kayak gitu sih sebenarnya, dan aku bangga karena kan saat aku bicara bahasa Indonesia dengan anak, misalnya di sekolah, di acara anak atau di acara sekolah gitu kan, yang lain bisa dengar, oh itu bahasa apa, bagus banget. Di situ sih aku ngerasa bangga sih. Untuk apa sih saya ngomong berdiskusi gitu sama pakai bahasa Indonesia. Bisa disambung langsung? Gue belum punya anak. Ini Harus bangga. anak, soalnya gue juga Iya, nggak lu punya juga anak iya. ya. Ya udah, gua Ini kan buat gue pribadi. Iya. bangga banget. Bangga gue. Kalau gue nggak tahu ya apa yang bangganya maksudnya, tapi gue bangga sebagai orang Indonesia gitu. Tapi kalau dideskripin apa dengan maaf situasi yang sekarang, jadi gue nggak tahu gitu loh apa yang mau dibanggain. Tapi ya seperti Arifa bilang juga, ya gue mewariskan bahasa ke anak, bahasa Indonesia, dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus makanan-makanan Indonesia, suami gue suka banget makanan Indonesia juga. Jadi itu, dan menurut gue mungkin lebih kayak jati diri ya. Itu Iya. Indonesia adalah jati diri gue, dan jadi gue bangga dengan apa yang gue miliki, apa jati diri gue ini. Ya. Tapi untuk konkretnya apa, gue nggak tahu jujur. Iya sih. Benar-benar. Setuju. Cuma pinjem. Identitas sebagai Maaf ya perempuan, kita baru punya 4 klip. Edisi perdana. Setuju sama apa pendapatnya si Ana. Kalau buat aku pribadi sebenarnya
lebih bisa adaptasi sih. Aku pribadi bisa adaptasi di sini juga apa sih namanya? Wow juga, dan perhatiin teman-teman tuh semua oke. Pada awalnya loneliness, susah bahasanya, ngerasa didiskriminasi ya, atau mungkin kita merasa seperti itu padahal nggak juga, cuman bisa juga dua-duanya benar. Cuman aku ngerasa ya adaptasi sebagai puan Indonesia di negara Eropa untuk tinggal gitu, itu udah suatu kebanggaan kita bisa survive di sini gitu. Iya sih, benar. Ya nggak sih? Benar, Ya. benar. Malah Gue sama sih, udah. Jadi gue mikir juga ya, apa juga ya yang mau dibanggain ya gitu maksudnya. Identitas sebagai orang Indonesia gitu. Cuman ya, Kalau aku pikir sih ya identitas sebagai orang Indonesia itu sangat terlihat kayak di tempat kerjaan aku salah satu-satunya orang Indonesia atau orang Asia gitu. Kalau aku lihat kita itu nggak tahu ya, kalau aku mungkin akunya kita itu bisa tegas tapi tetap bisa ramah. Jadi kita tuh tidak harus setuju. Itu juga. bilang enggak dengan marah-marah. Kita Iya. tetap bisa bilang Benar. oh enggak, tapi kita tetap bisa tersenyum, tetap membangun good relationship. Gue pikir gitu ya, kita tuh memang sangat dikenal sama orang-orang kalau mereka ke Indonesia, yang mereka selalu ingat juga orang Indonesia itu sangat ramah, dan aku pikir itu sesuatu yang cukup bisa kita banggakan ya. Kita tuh kan iya, benar-benar. tetap ramah, tapi we survive ya dengan Iya. keramahan kita itu. Bukan berarti kita mau diinjak-injak gitu ya. enggak. Soalnya aku juga waktu balik dari Indonesia bawa oleh-oleh sedikit gitu kan ke kantor, terus orang-orang kantor pada kaget, ini apaan? Ini souvenir aja kok aku bawa dari Indonesia. Oh iya, kamu ini banget ya, kamu bawa berapa kopernya? Kamu baik amat gini. Ya Jarang ya enggak, orang aku cuma bawa doang keles. orang sini jarang nih bawa gitu souvenir ya. kan. Iya, iya, gue juga gitu. Terus aku bilang ke kolega, itu tuh ambil aja tuh dari Indonesia, silakan pilih mau ambil 2, 1 terserah deh, ambil sendiri. Oh ya udah, mereka happy dan bilang, terus mereka juga bilang langsung, Mal makasih ya souvenirnya, padahal dia bisa langsung ngambil aja gitu, tapi tetap bilang dulu, Mal makasih ya, oh iya ya, udah, gitu. Udah nggak terasa ini akhir dari episode perdana kita ya. Sekarang nih gimana kalau puan-puan Nusantara mau diulangin lagi, ingin berinteraksi dengan kita dan memberikan masukan, gimana caranya? Mungkin Like, subscribe, komen. Habis. Follow Instagram kita, komen, like, and share di Instagram kita, atau langsung di YouTube channel kita. Bisa langsung di bawah video, komen. Ya, Ya topik-topik apa yang topik pengen apa yang kalian mau puan-puan. dengar dari Iya. kita, gitu. Benar-benar. Yang bisa kita sharing. Bener. Oke. jadi sebagai moderator aku tutup acara ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode pertama kami. Kami harap kalian merasa terhubung dan terinspirasi dengan cerita-cerita kami. Seperti kata teman-teman sebelumnya, jangan lupa follow kami di platform podcast favorit kalian, Puan Rantau, dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Puan Untuk Dunia.